Swiss, negara kecil di jantung Eropa yang dikelilingi pegunungan Alpen yang megah, dikenal luas tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kehidupan masyarakatnya yang teratur, rapi, dan penuh nuansa budaya yang kaya. Kehidupan sehari-hari masyarakat Swiss mencerminkan nilai-nilai disiplin, netralitas, dan keharmonisan antar etnis serta bahasa. Masyarakat Swiss dikenal sangat menghargai waktu. Ketepatan waktu adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan pekerjaan, transportasi umum, maupun pertemuan sosial. Kota-kota seperti Zurich, Bern, dan Geneva memiliki sistem transportasi yang sangat efisien, membuat mobilitas warga sangat lancar dan minim keterlambatan. Di sisi lain, meskipun kehidupan di kota sangat modern dan dinamis, masyarakat Swiss juga sangat mencintai alam. Aktivitas seperti hiking, ski, bersepeda, dan piknik di danau-danau pegunungan adalah bagian dari gaya hidup mereka. Makanan harian mereka sederhana namun sehat, dengan bahan-bahan segar lokal seperti keju, roti gandum, coklat, dan daging dingin menjadi favorit. Swiss memiliki 4 bahasa nasional, Jerman, Prancis, Italia, dan Romans. Hal ini menciptakan keanekaragaman budaya yang kaya dan unik. Di setiap wilayah, budaya lokal berkembang sesuai dengan bahasa mayoritas yang digunakan. Di Swiss Jerman, masyarakat lebih konservatif dan menjunjung tinggi privasi. Di bagian berbahasa Prancis, gaya hidup cenderung lebih santai dan romantis. Sedangkan Swiss Italia memiliki nuansa Mediterania yang hangat dan penuh gairah. Perbedaan ini terlihat jelas dalam tradisi, kuliner, gaya berpakaian, hingga arsitektur rumah dan bangunan umum. Salah satu adat istiadat paling kuat di Swiss adalah sistem demokrasi langsung. Rakyat memiliki hak besar dalam menentukan keputusan politik melalui referendum yang diadakan secara rutin. Ini mencerminkan nilai partisipatif dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Masyarakat Swiss juga menjunjung tinggi netralitas. Mereka menghargai kedamaian dan tidak mudah terlibat dalam konflik luar. Prinsip ini tampak dalam keseharian mereka yang sopan, tidak suka mencampuri urusan orang lain, dan mengutamakan kehidupan yang tenang. Tradisi-tradisi lokal di Swiss sangat hidup dan sering dirayakan dengan meriah. Salah satu tradisi unik adalah Alpefahrt, yaitu prosesi tahunan saat sapi-sapi yang digembalakan di pegunungan kembali ke desa pada musim gugur. Sapi-sapi ini dihias dengan bunga, lonceng besar, dan diarak dalam suasana penuh sukacita. Festival musik rakyat, pertunjukan yodel, permainan rakyat seperti Hornussen dan Swingen, serta lomba kereta luncur di musim dingin adalah bagian dari tradisi yang masih sangat dihargai. Tak lupa, jam tangan Swiss dan seni pembuatan coklat juga merupakan bagian dari warisan budaya yang mendunia. Kehidupan masyarakat Swiss adalah perpaduan yang harmonis antara tradisi dan kemodernan. Mereka hidup dalam keseimbangan antara keteraturan kota dan keindahan alam, antara nilai tradisional dan pandangan progresif. Di balik ketenangannya, Swiss menyimpan kekayaan budaya yang begitu dalam, menjadikannya salah satu negara paling unik dan inspiratif di dunia. Swiss, selain dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan dan riset ilmiah yang maju, juga menyimpan kekayaan paleontologi yang luar biasa. Beberapa museum di negara ini menyimpan koleksi fosil-fosil yang tidak hanya penting bagi sains, tetapi juga memiliki keunikan yang menakjubkan dan kadang membuat pengunjung tercengang. Salah satu museum terpenting adalah Naturhistorisches Museum Basel, Museum Sejarah Alam Basel, yang telah menjadi pusat studi dan pameran fosil sejak abad ke-19. Di museum ini, pengunjung bisa menemukan fosil marine reptiles dari era Jurassik seperti Ichthyosaurus dan Plesiosaurus yang pernah hidup di perairan purba Swiss ketika wilayah itu masih berupa laut dangkal. Salah satu temuan paling luar biasa adalah dari kawasan Monti San Giorgio, yang telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO karena kekayaan fosil Triasiknya. Di sini ditemukan fosil Tanistrophes, reptil aneh dengan leher sangat panjang, menyerupai ular yang menempel pada tubuh kadal. Fosil ini membuat para ilmuwan terpesona karena bentuknya yang tidak lazim, dan dijuluki penari purba karena bentuknya yang luwes dan eksotis. Monti San Giorgio juga menjadi tempat penemuan Chiamodus, reptil laut berbentuk seperti piring gepeng dengan cangkang mirip kura-kura dan gigi khusus untuk menghancurkan kerang. Fosil ini memperlihatkan betapa beragamnya bentuk kehidupan laut jutaan tahun yang lalu di kawasan Swiss. Swiss juga menjadi rumah bagi fosil Lagerstätten,
yaitu lapisan batuan dengan fosil yang sangat terawetkan hingga ke struktur lembutnya. Di Museum Sejarah Alam Bern, ada koleksi fosil serangga purba lengkap dengan sayap transparannya, serta daun-daun tanaman prasejarah yang masih menunjukkan gurat dan pola tulang daunnya dengan jelas. Beberapa serangga tersebut bahkan menyerupai capung modern, membuktikan betapa beberapa bentuk kehidupan tetap bertahan hampir tanpa berubah selama jutaan tahun. Bagi pecinta dinosaurus, kawasan Jura di Swiss Barat adalah harta karun. Di tempat ini ditemukan jejak kaki dinosaurus raksasa yang terawetkan di batu kapur, membentuk jalur panjang yang menunjukkan arah pergerakan kawanan hewan prasejarah itu. Fosil jejak ini kini dapat disaksikan di Sauriermuseum Atal, museum dinosaurus paling terkenal di Swiss. Di museum tersebut, pengunjung juga bisa melihat kerangka lengkap Allosaurus dan Stegosaurus yang didatangkan dari ekspedisi paleontologi Swiss di Amerika Serikat, serta fosil lokal yang dipadukan dengan simulasi dan teknologi interaktif. Fosil-fosil yang ditemukan dan dipajang di museum-museum Swiss tidak hanya membuka jendela menuju masa lalu bumi, tetapi juga menjadi simbol dari keseriusan negara ini dalam melestarikan ilmu pengetahuan dan warisan alam. Dari reptil laut berleher panjang hingga jejak kaki dinosaurus yang membekas di pegunungan, Swiss menyimpan banyak kisah tentang kehidupan yang pernah berjaya sebelum manusia ada. Swiss memiliki sejarah panjang dan unik yang berbeda dari banyak negara Eropa lainnya. Negara ini dikenal karena prinsip netralitasnya yang ketat, namun di balik sikap damainya terdapat perjalanan sejarah yang dinamis, penuh perjuangan, persatuan, dan kebijaksanaan kolektif. Asal-usul Swiss dimulai pada tahun 1291, ketika tiga kanton Uri, Swiss, dan Unterwalden bersatu untuk membentuk Konfederasi Swiss lama sebagai bentuk perlindungan bersama terhadap kekuasaan luar, khususnya Kekaisaran Romawi Suci. Persatuan ini berkembang menjadi bentuk awal dari sistem demokrasi langsung yang kini menjadi identitas kuat Swiss. Pada abad pertengahan, Swiss dikenal dengan tentara bayaran yang sangat tangguh, dan banyak dari mereka disewa oleh kerajaan-kerajaan besar Eropa. Namun seiring waktu, Swiss memilih untuk bersikap netral, terutama sejak Kongres Wina tahun 1815, dan mempertahankan posisi ini bahkan selama Perang Dunia I dan II. Kini, Swiss menjadi simbol stabilitas dan perdamaian, dengan kota-kota seperti Geneva menjadi pusat diplomasi dunia, tempat berdirinya Palang Merah Internasional dan berbagai badan PBB. Di sisi lain, kota seperti Lucerne, Zermatt, dan Interlaken menarik jutaan wisatawan setiap tahun karena keindahan alam pegunungan Alpen, danau biru jernih, hingga desa-desa tradisional dengan rumah-rumah kayu yang memikat hati. Swiss juga kaya dengan legenda dan cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu legenda paling terkenal adalah William Tell, pahlawan rakyat dari kanton Uri. Cerita ini mengisahkan bagaimana Tell menolak tunduk pada kekuasaan Austria dan dipaksa menembakkan panah ke apel yang diletakkan di atas kepala anaknya. Dengan keahlian memanah yang luar biasa, ia berhasil tanpa melukai anaknya. Legenda ini menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan semangat kebebasan rakyat Swiss. Legenda lainnya berasal dari pegunungan dan danau-danau yang tersebar di seluruh negeri. Legenda Danau Geneva, misalnya, menceritakan tentang naga raksasa yang konon pernah hidup di dasar danau, dan baru bisa ditenangkan dengan nyanyian penduduk desa yang tulus. Ada pula cerita tentang Heidi, gadis yatim piatu yang tinggal di pegunungan Alpen bersama kakeknya. Walaupun karakter Heidi berasal dari novel karya Johannes Piri, kisah ini telah menjadi bagian penting dari budaya rakyat Swiss, mencerminkan cinta terhadap alam, kehidupan sederhana, dan kasih sayang antar keluarga. Festival rakyat juga sering dihiasi dengan kostum tradisional, musik Alpenhorn, tarian rakyat, dan makanan khas seperti raclette dan fondue, yang semuanya menjadi bagian dari warisan budaya yang hidup hingga kini. Dari sejarah perjuangan rakyatnya yang berani dan cerdas, hingga kisah-kisah rakyat yang menghangatkan hati, Swiss adalah negeri yang tidak hanya indah secara fisik tetapi juga kaya dalam warisan budaya dan nilai. Keindahan alamnya menarik para pelancong dari seluruh dunia, namun kehangatan tradisi dan cerita yang mengiringi setiap desa dan danau di Swiss lah yang membuat siapapun akan selalu ingin kembali.